Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, di sebuah dermaga kecil di ujung kota, 5 sahabat Raka, Dian, Bimo, Tania, dan Dita menatap laut dengan gugup. Mereka telah lama mendengar tentang sebuah pulau terlarang yang berada di tengah laut. Pulau itu dikenal sebagai Pulau Malam, katanya. Siapapun yang berani menginjakan kaki di sana, tak akan pernah kembali. Dian, yang terkenal berani, menantang teman-temannya untuk pergi ke sana. Ayolah, ini cuma pulau kosong, masa percaya mitos? Setelah perdebatan singkat, mereka akhirnya menyewa perahu dan mulai mendayung menuju pulau. Saat perahu mereka mulai mendekat, suasana berubah drastis. Hawa dingin menerpa wajah mereka. Meski laut malam seharusnya tenang, pulau itu hanya diterangi cahaya bulan yang pucat, membuat pepohonan di pinggirnya terlihat seperti bayangan-bayangan hitam yang mengintai. Begitu mereka tiba di pantai, perasaan tak nyaman menyelimuti mereka. Pasirnya hitam dan keras, seolah-olah tidak pernah disentuh manusia. Tania mulai merasakan ketakutan, tapi gengsinya membuat dia tetap mengikuti langkah teman-temannya. Mereka berjalan menembus hutan yang lebat dan sepi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau hembusan angin. Yang ada hanya keheningan, seolah-olah seluruh pulau menahan napas, mengawasi setiap gerakan mereka. Dita mulai merasa ada yang aneh. Guys, ini seperti ada yang mengikuti kita, bisiknya sambil memegang lengan Raka. Raka hanya tertawa kecil, walau dari sorot matanya jelas ia mulai gelisah juga. Namun, saat mereka melanjutkan langkah, sesuatu menarik perhatian mereka. Di depan, mereka melihat sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai, dindingnya berlumut dan hampir runtuh. Tetapi di sana masih terlihat ukiran aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lambang itu berbentuk wajah wanita yang sedang menjerit, dengan mata yang seolah menatap tajam ke arah mereka. Sepertinya ini rumah penjaga pulau. Katanya dulu pernah ada penjaga yang meninggal di sini dengan cara yang tragis, ujar Bimo dengan suara bergetar. Seketika, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka serempak menoleh, namun hanya bayangan hutan yang menyambut. Tanpa disadari, mereka semua saling menggenggam tangan. Ketakutan mulai menguasai mereka. Lupakan saja, ini cuma imajinasi kita, kata Dian, mencoba terdengar tenang. Tapi ketika mereka melangkah masuk ke dalam bangunan, mereka merasa suasana di dalam lebih dingin. Dari luar, bau anjir menyelimuti ruangan. Di sudut, terlihat sebuah meja kecil, dan di atasnya ada lilin-lilin yang sudah hampir habis terbakar. Siapa yang menyalakan lilin ini? Tanya Tania, berbisik ketakutan mendadak. Mereka mendengar suara tawa pelan, halus, tapi cukup jelas, datang dari sudut ruangan. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita dengan gaun putih lusuh berdiri di pojok. Matanya memandang tajam ke arah mereka. Wanita itu tersenyum. Rapi senyumannya aneh, seperti menyimpan kebencian. Kalian datang untuk menemaniku? Tanya wanita itu dengan suara serak. Dita memekik, dan mereka semua berlari keluar dari rumah tua itu. Namun, saat mereka mencoba kembali ke pantai, jalan setapak yang tadi mereka lalui kini hilang. Hutan di sekitar mereka berubah, seolah-olah pulau itu memutarbalikkan jalannya. Mereka terus berlari, tapi setiap arah yang mereka pilih hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam hutan. Satu persatu mereka mulai mendengar bisikan, memanggil nama mereka dengan nada suara yang berbeda-beda. Raka, Tania, Dita. Kita harus tetap bersama, seru Bimo. Namun tiba-tiba Raka terseret oleh sesuatu. Yang lain hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Raka ditarik ke dalam semak-semak gelap. Jeritan Raka terdengar menyayat. Lalu Henning, Tania dan Dita menangis. Sementara Dian dan Bimo mulai kehilangan akal sehat. Kita harus keluar dari sini. Pulau ini bukan tempat untuk kita, teriak Dian. Namun, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Sosok-sosok bayangan bermunculan di antara pepohonan. Setiap kali semakin mendekat, memperlihatkan wajah-wajah yang hancur dan penuh dengan kebencian. Aku rasa kita sudah terlalu jauh, bisik Tania sambil terisak. Akhirnya, mereka sampai di pantai lagi. Perahu mereka masih terikat, tapi saat mereka mendekat,
mereka melihat wanita tadi berdiri di belakang perahu, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi," katanya. Suaranya berubah menjadi jeritan yang menyayat telinga. Dengan penuh ketakutan, mereka melompat ke dalam perahu dan mulai mendayung secepat mungkin. Namun, semakin jauh mereka mendayung, bayangan pulau itu seolah-olah terus mendekat, seperti menolak melepaskan mereka. Mereka mendayung hingga tangan mereka terluka dan kelelahan. Namun akhirnya mereka melihat dermaga desa dari kejauhan. Saat mereka tiba, orang-orang hanya menatap dengan heran. "Kalian baik-baik saja?" tanya seorang nelayan tua. Mereka mengangguk sambil terengah-engah. Namun ketika mereka melihat ke dalam perahu, jantung mereka nyaris berhenti. Ada sosok samar wanita dengan wajah tersenyum yang masih tertinggan, berbisik, "Aku akan menunggu kalian kembali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.